Tidak mau teman-teman ini cabur terikut serta dalamnya dalam kasus korupsi. Karena bicara APBD sudah pasti korupsi, Pak. Bukan pidana umum, bukan pidana biasa ini, Pak. Ini sangat luar biasa. Nah, yang kedua tadi, kalaupun mau dipaksakan anggaran itu misalnya dipaksakanlah, wah cuek aja, nggak masalah itu gugatan atau tidak ada masalah itu, biarkan aja itu. Kan begitu bahasanya mereka. Tidak usah ditanggapi itu, nggak ada guna-gunanya itu suratnya Mokhtar Djuma, tidak ada guna-gunanya. Kan begitu bahasanya di luar, sampai ke katanya. Nah, sehingga kan ada juga teman-teman pers bertanya, kenapakah harus sampai menggugat di pengadilan? Saya bilang, Pak, saya dalam rapat internal KONI sudah bertanya kepada Mujibur Rahman sebagai sekum. Bilang, Pak, bagaimana kalau ada gugatan atau ada keberatan dari teman-teman cabur? Apa dia katakan? Jangankan gugatan, Pak, surat selembar pun kami akan jawab. Nah, saya 3 kali kalau menyurat, 3 kali menyurat secara resmi, bahkan tembusan ke KONI pusat. Apa dikatakan oleh saksi luar? Tidak ada gunanya itu suratnya Mokhtar Djuma, tidak usah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube BKM News. Satu informasi 4 media, bisa dibaca, bisa dengar, dan yang pasti bisa dinonton. Kembali bersama saya Muhammad Irwan Lupus di acara program Kelas Lupus. Baik, kali ini sebelum saya memperkenalkan tamu yang telah hadir di studio, saya mengajak Anda untuk subscribe channel ini, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaik dan di channel kami. Baik pemirsa, sebelum saya melanjutkan obrolan ini, saya ingin memperkenalkan tamu saya telah hadir di studio. Yang pertama adalah kandidat doktor Mokhtar Djuma SH MH MBA. Beliau adalah saat ini salah satu penggagas Forum Penyelenggara Olahraga Makassar. Kemudian yang kedua adalah tamu saya Prawidi Wisanggeni SH. Beliau ini adalah alumni Fakultas Hukum UNAS tahun 2007. Kali ini beliau bertindak sebagai kuasa hukum dari Mokhtar Djuma selaku penggugat terkait dengan kepengurusan KONI Kota Makassar. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, saya langsung masuk ke obrolan kita pada kesempatan ini. Pertama, karena saat ini KONI Makassar sedang setelah selesai melaksanakan pemilihan ketua dan programnya belum berjalan, namun ada kekhawatiran dari banyak pihak, terutama terkait dengan kelanjutan prestasi-prestasi olahraga di Kota Makassar. Makanya lahir gagasan Forum Penyelamat Olahraga Kota Makassar, yang salah satu penggagasnya adalah Pak Mokhtar Djuma SHMA. Nah, pertama saya ingin tanya dulu, sebenarnya apa yang melatar belakangnya sampai forum ini lahir, Pak Mokhtar? Jadi pertama, lama baru berjumpa ini. Sejak 2004 kan Berita Kota ini bagian daripada kami yang memberitakan tentang olahraga itu sendiri. Dan perlu kami sampaikan bahwa kenapa gagasan ini muncul, karena memang ada sesuatu problem masalah aturan atau masalah regulasi yang tidak jelas, dan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ataupun yang telah dilakukan oleh teman-teman kita dalam rangka berhubungan dengan KONI. Ya, berawal dari kan KONI Makassar pada saat beberapa waktu yang lalu kan kena musibah. Ya, ketua umum kita dan pengurus lainnya kena musibah masalah tindak pidana korupsi. Sehingga dalam perjalanan terbentuklah teman-teman kita kan sempat tidak berjalan kepengurusan KONI itu kurang lebih 7 bulan. Nah, pada saat tidak berjalannya kepengurusan KONI itu sendiri, maka kami dan teman-teman lainnya ya berinisiatif untuk bagaimana membangkit kembali KONI itu agar tidak stagnan atau tidak jalan. Nah, maka muncullah ide-ide kami untuk bagaimana kita bersatu kembali untuk bergairahkan kembali ini KONI Kota Makassar. Dan dalam perjalanan, karena terjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa menurut saya, karena tersandung kasus korupsi, ya maka timbullah teman-teman itu untuk membentuk satu forum. Ya, dan forum ini berawal daripada terjadi kekisruhan di dalam KONI itu sendiri. Ya, dan pada saat terjadi kekisruhan itu, saya bersama teman-teman yang lain itu dalam rapat
internal KONI itu sendiri, saya sempat juga ditunjuk sebagai PLT, pelaksana tugas KONI Kota Makassar pada saat itu. Ini supaya normal kembali. Iya, untuk menormalisasikan tugas daripada PLT itu kan ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama, tugas daripada PLT itu hanya melaksanakan tugasnya dalam rangka menghadapi musyawarah kota untuk pemilihan ketua baru, ketua definitif KONI. Yang tugas selanjutnya itu harus melaksanakan rapat kerja untuk memberhentikan dulu. Nah, tugasnya dari PLT itu seperti itu, memberhentikan kepengurusan KONI yang ada. Termasuk karena kan bermasalah ketua umum. Nonaktif ceritanya. Iya, dinonaktifkan dulu. Tetapi kan sampai dengan hari ini hal itu tidak dilakukan semenjak saya tidak lagi menjadi PLT gitu. Karena kan ada yang muncul protes dan oleh KONI provinsi itu tidak menginginkan saya sebagai PLT. Menganulir keputusan itu. Padahal itu resmi loh. Hasil rapat plenonya KONI internal dan pemilihan itu terpilih saya bukan aklamasi tapi pemilihan tertutup. Nah, kebetulan saya suara terbanyak pada saat itu dipilih oleh internal KONI. Nah, setelah saya terpilih oleh KONI provinsi itu dianulir bahwa katanya itu banyak alasan yang tidak mendasar. Padahal tugas daripada dengan ada alasannya mereka bahwa kalau saya jadi ketua PLT KONI nanti saya jadi ketua umum KONI Makassar. Padahal persyaratan itu untuk menjadi ketua umum tidak boleh PLT. Jadi PLT itu dilarang untuk maju menjadi ketua umum. Nah, justru sebenarnya sudah gugur. Cuma kan teman-teman tidak tahu. Tapi mungkin karena ada mungkin ya politik atau apa dan macam-macam lah begitu. Sehingga itu MC katanya Pak Mukhtar Juma itu tidak layak untuk menjadi PLT KONI Kota Makassar. Padahal niat saya itu melaksanakan musyawarah kota itu kalau saya ketua PLT itu yang saya katakan tadi programnya saya itu melaksanakan rapat harian dulu. Ya, rapat musyawarah kerja, ya kan gitu, yang dihadirkan oleh KONI itu sendiri dan cabur-cabur untuk membahas tentang persyaratan ketua umum yang akan maju kandidat. Tapi dalam perjalanan itu tidak dilakukan. Dan kan di dalam organisasi KONI itu bahwa untuk menjadi ketua umum itu syaratnya harus 5 tahun pernah pengurus cabur. Kedua, bahwa persyaratan ini harus dibicarakan dalam rapat kerja. Kan gitu, dalam rapat kerja. Terus yang selanjutnya harus berdasarkan anggaran dasar rumah tangga, PO dan Permenpora. Ya, yang ketiga ya ada syarat-syarat lainnya. Dan kebetulan pada saat itu juga saya mendaftar sebagai calon kandidat sebagai calon ketua umum KONI Kota Makassar. Tetapi persyaratan untuk menjadi ketua umum itu kan ada yang saya sudah sampaikan tadi syarat-syaratnya bahwa dukungan itu harus setelah ada penetapan pencalonan baru bisa mencari dukungan. Yang mengherankan saya tanggal 15 itu kan dibuka pendaftaran tanggal 15 April. Saya pada saat itu mendaftar pada tanggal 15 juga. Dan tanggal 15, 16, 17 itu saya tiap hari ada di KONI. Di situ itu waktu penyerahan saya pendaftaran itu tidak diberikan daftar syarat-syarat daripada dukungan untuk menjadi ketua KONI. Syarat-syaratnya apa misalnya 5 tahun pernah mengurus atau apa gitu. Cuma disampaikan oleh panitia pada saat itu bahwa paling lambat dikembalikan pada tanggal 18 April. Ya, pada tanggal 18. Cuma diberikan waktu 15, 16, 17, 18, kurang lebih 3 hari lah, 3 hari kerja. Yang lucunya itu saya tanggal 15 masih ada di kantor KONI. Tidak pernah ada pemberitahuan itu. Tanggal 16 masih, tanggal 17. Pada saat tanggal 17 malam, saya ditelepon oleh salah satu panitia, yaitu Ani Nahar, ya, panitia penjaringan, menyampaikan bahwa pada malam hari ini paling lambat jam 12 tutup di pendaftaran. Ya kan begitu. Nah, saya pada jam 10 malam itu kebetulan ada kegiatan lain di luar daripada sementara dukungan. Iya, dukungan saya sudah ada dukungan 1, 2, 3 gitu. Tapi kan persyaratan dukungan itu kan harus mulai tanggal 15 dicari, bukan sebelumnya.
Ya, sehingga saya pada saat itu meminta kepada teman-teman pengurus KONI sebagai panitia, bisakah besok saya jam 10 menyerahkan dukungan? Karena kebetulan ulang tahunku itu 18 April. Saya berkoordinasi sama teman-teman cabur untuk sama-sama ke kantor KONI dalam rangka membawa dukungan dan sekaligus merayakan ulang tahunku pada tanggal 18. Ternyata tanggal 17 malam mereka sudah tutup ini pendaftaran. Artinya secara juga ini sepertinya saya memang mau dicegal gitu untuk menjadi calon ketua umum. Ya, sudah cerita batal? Batal saya enggak ya. Sudah berjalan? Jalan. Setelah berjalan itu, dalam perjalanan itu juga kan ada beberapa hal yang mereka langgari. Terutama dari anggaran dasar, bahwa memang harus rapat kerja dulu. Kan harus rapat kerja dulu Pak, baru bisa melaksanakan ini musyawarah kota. Kalau tidak ada rapat kerja berarti demi hukum. Begitu. Sehingga saya kalau mau licik pada saat itu sudah pasti misalnya maju aja gitu, bersaing sama ketua KONI yang sekarang ini Haji Ismail, dan saya diam-diam aja kalau dia bermasalah kan pasti saya duduk, tapi kan bukan itu tujuannya. Jadi forum penyelamat ini muncul dalam rangka itu menertibkan dari aturan-aturan yang ada, dari semua ketentuan ketua olahraga, sehingga para cabur ini itu dia dilindungi oleh aturan hukum. Itu maunya saya sebagai PLT pada saat itu, dan mau melindungi teman-teman cabang olahraga itu. Saya tidak mau membiarkan teman-teman kita itu tergerus lagi seperti yang kejadian teman-teman kita yang kena musibah kasus korupsi. Tidak mau jilid dua. Nah, makanya di KONI itu terbagi dua itu. Ada teman-teman yang mendukung tentang programnya saya, ada juga yang tidak. Seperti itu. Tapi kalau saya sih melihat bahwa sesungguhnya ada beberapa hal yang memang dilanggar, yang tidak boleh kita tolerir. Sehingga saya sebagai juga wakil ketua bidang hukum di KONI Kota Makassar, yang sebenarnya sampai hari ini saya masih berlaku. Karena kan anggaran dasar SK-nya kami itu 2022 sampai tahun depan 2026. Dan salah satu syarat untuk menuju PLT itu harus rekomendasi dari ketua umum, yaitu dalam ini Pak Ahmad Susanto sebagai ketua umum KONI Kota Makassar. Tetapi hal itu dilanggar juga dan tidak. Makanya saya kemarin ada di beberapa media itu saya sampaikan bahwa kepengurusan KONI 2022 sampai 2026 ini masih berlaku Pak, karena kami ini belum pernah diberhentikan. Yang kedua, sampai saat ini kan KONI yang terpilih ini kan belum juga dilantik. Ya, jadi mulai secara de facto dia sudah terpilih, tetapi secara hukum, secara de jure belum. Nah, makanya kenapa saya masih pakai ini baju kebesarannya KONI. Saya kasih lihat Ki. Jadi saya sampai hari ini sebenarnya masih berlaku. Saya masih pengurus KONI karena aturan ini yang dilanggar. Sehingga saya juga beranikan diri bahwa teman-teman kepengurusan 2022 kami ini masih tetap sampai 2026. Karena sampai hari ini kepengurusan KONI Makassar itu baru bermasalah, dan dari forum penyelamat olahraga Makassar ini menggugat, dan saya sebagai salah satu inisiator bersama teman-teman, jadi saya Mokhtar Juma sebagai inisiator dari forum ini, ada juga Pak Profesor Dr. Nukrawi, ada Pak Dr. Ishak juga, yang semua ini Pak Nukrawi ini kan dia 3 periode bahkan sekretaris umum KONI provinsi. Jadi yang menggugat itu di pengadilan itu ada kami beberapa orang yang mengatasnamakan forum. Jadi yang namanya forum ini adalah satu kesatuan dari teman-teman semua yang mau KONI ini tidak bermasalah hukum, KONI ini bagus ke depan, seperti itu. Jadi niat baik kita ini selalu ada saja yang mendapat hambatan. Baik, ini menarik juga Pak Mukhtar terkait dengan rangkap jabatan. Ini kan ada di Tatip DPRD yang nomor 1 tahun 2018, kemudian perubahannya ini itu nomor 1 tahun 2023. Bagaimana Pak Mukhtar menyikapi ini terkait dengan rangkap jabatan itu? Ya, jadi kebetulan saya ini bukan kebetulan, memang mantan anggota DPR yang tahu persis tentang aturan ini. Padahal pada saat itu saya sudah lupa juga nih aturan Pak. Nah, kebetulan kan di pengurusan KONI Makassar ada teman kita namanya Pak Munir Mangkana. Dia kan anggota DPR juga. Dia mengingatkan ke saya bahwa Pak MJ ini Pak Ismail ini melanggar tatib. Pasal yang 86 sampai 87 ya dari tatib. Sehingga saya pada saat itu langsung tersentak tuh membuka lagi kembali ini aturan-aturan. Di lain anggaran dasar PO dan tatib itu memang ada terjadi pelanggaran. Dan kan ada teman-teman bilang sekarang sudah bisa merangkap jabatan kalau pejabat publik. Publik. Seperti pejabat publik itu kan gubernur, wali kota. Dan bagi saya itu pejabat anggota DPR bukan pejabat publik Pak.
Dan syaratnya itu memang dulu saya kan masuk di kepengurusan BKD juga, Badan Kehormatan Dewan, belajar juga tentang bagaimana itu tata tertib apa semua. Di tata tertib itu sudah jelas bahwa anggota DPR tidak boleh rangkap jabatan. Anggota DPR bukan wali kota, bukan gubernur. Jadi anggota DPR itu pelanggaran tatip ini hanya 2 ancamannya. Mau lanjut sebagai anggota DPR atau mau jadi ketua KONI. Kan begitu, kan sudah memilih aja. Seperti itu. Tetapi karena ini aturan mengikat, kan namanya aturan mengikat. Jadi ya saya menggugat ini sehingga diterima juga gugatan kami di PN Makassar. Itu karena ada satu pelanggaran memang yang dilakukan oleh kepengurusan KONI saat ini, yang kebetulan ketuanya yang terpilih ini, ketua KONI terpilih Haji Ismail ini adalah anggota DPR. Sehingga apapun itu alasannya, kami akan buktikan di pengadilan seperti itu. Ini menarik sebenarnya ini soal rangkap jabatan yang terkait dengan forum penyelamat. Bagaimana nasib olahraga Makassar? Maksudnya kalau yang memimpin KONI adalah anggota DPR yang notabene dia melanggar tatip misalnya gitu ya. Kalau kita berangkat dari tatip itu, bagaimana dengan masa depannya olahraga Makassar? Jadi saya kira masa depan olahraga Makassar ini, saya tidak mau terjadi lagi jilid 2 tentang berhubungan dengan korupsi. Kalau ini dipaksakan, itu akan terjadi pelanggaran dan sudah pasti akan ada indikasi korupsi. Karena kan sudah dilarang bahwa tidak boleh rangkap jabatan ada hubungan dengan APBD. Jadi kita itu anggota DPR pokoknya dilarang sama sekali bekerja yang ada hubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Termasuk daripada kan kita bantuan hibah ini. Apapun itu uang rakyat ini tidak boleh ada seperti itu. Sehingga kalau saya justru menyelamatkan ini teman-teman dari cabur. Jangan sampai nanti berikut lagi karena pengurus KONI ini sudah kena musibah, ketua, sekretaris dan lainnya tuh. Yang diteguhkan nanti berikut nanti yang kena cabur-cabur. Ini misalnya mau selamatkan sebenarnya itu cabur-cabur itu harus bersyukur bahwa masih ada orang peduli terhadap olahraga itu sendiri. Ya kan seperti itu. Jadi saya ini bersama teman-teman Nurawi, Pak Profesor Nurawi dan lain-lain ini, teman-teman semua ini untuk menyelamatkan, namanya penyelamat tuh. Sehingga teman-teman itu tidak terindikasi. Dan aturan di DPR itu kalau mengusulkan anggaran itu sebaiknya setelah terpilih, bukan sebelum ada kepengurusan KONI sudah diusulkan duluan. Itu kan melanggar. Dan ini kan dalam pantauan APH kita, aparat penegak hukum. Dan bahkan saya selalu berkomunikasi sama teman-teman di kejaksaan apa semua. Pak, saya ini berjalan murni. Tidak ada kepentingan individual dalam situ, saya kepentingan pribadi. Kalau ada kepentingan pribadi, ikut saya diam aja Pak, maju tetap. Sebagai calon, kan 2 calon pada saat itu. Saya diam aja ya, kalau Pak Ismail bermasalah, ya saya nanti jadi ketua KONI Makassar kan gitu. Tapi kan bukan itu niatnya. Jadi niat baiknya saya selalu mendapat hambatan. Tapi itulah bagian daripada perjuangan kami untuk teman-teman cabur, bukan untuk diriku Pak. Betul. Ya kan gitu ya. Salah satu penggagas forum penyelamat, Pak Muhtar ini kan punya track record dalam mengurusi olahraga di Makassar. Pernah jadi ketua PLT Makassar, pernah menjadi ketua Percasi, kemudian juga saat ini sebagai ketua harian, kemudian juga pernah bagi ketua bidang hukum KONI, kemudian juga ketua tim hukum kontingen Porda Sinjai dan Bulukumba, kemudian pengurus KONI Makassar periode 2020-2026, ketua umum Persatuan Olahraga Mayasa Sulawesi Selatan. Artinya kalau kita bicara soal pengalaman memimpin olahraga sudah cukup mumpuni. Apalagi kalau di Porda Bone misalnya pernah jadi manajer tim catur, tim tenis, kemudian bisa membawa pulang medali emas. Di Sinjai juga begitu. Bagaimana dengan situasi kepengurusan KONI sekarang dengan perkembangan olahraga itu? Jadi kan mengingatkan kembali nih waktu sama-sama di Bone ya, Porda Bone. Jadi Porda Bone itu sebenarnya untuk tim tenis tidak dapat emas pada saat itu. Tapi karena kita menggugat, ada daerah lain yang mewakili tuan rumah pada saat itu Bone. Ya kebetulan Pak Amin Sam almarhum ketua KONI provinsi PLT Sulsel. Dan saya pada saat itu menggugat, saya keberatan bahwa aturannya itu kan tidak boleh pakai pemain dari luar, sehingga pada saat itu emas itu harusnya tuan rumah yang dapat kembali ke Makassar. Dan alhamdulillah pada saat itu kami juara umum juga pada saat itu di Bone. Berangkat ke Porda 2022 kemarin di Sinjai Bulukumba begitu juga. Kan target KONI Makassar itu
untuk mendapatkan medali kurang lebih 178. Ya, yang sudah terekspos di media. Dan pada saat itu ada beberapa cabang olahraga, termasuk sebenarnya ada pencaksilat dan lainnya. Tapi yang kami perjuangkan itu adalah di catur. Seperti medali yang lari ke Bone, medali emas kembali ke Makassar, ke Selayar. Ya. Nah, pokoknya ada beberapa lah cabang, sehingga pada saat itu sebenarnya belum capai target Makassar. Nah, dengan perjuangannya saya sebagai ketua tim hukum untuk menggugat teman-teman yang menyalahi aturan memakai pemain dari luar Sulawesi Selatan, gugatan saya diterima dan medali itu kembali ke Makassar, sehingga tercapailah target 178 termasuk sepak bola di dalamnya. Nah, maka dari itu saya sebenarnya tidak mengharapkan lain-lain, Pak. Saya ini bekerja untuk Makassar, untuk bagaimana olahraga ini bangkit dan olahraga ini lebih bagus. Harapan dari 178 emas yang kita dapat, perak dan lainnya ini, target ini bisa tercapai di Porda berikutnya yang dilakukan. Pak, sebelum saya pindah ke Pak Prawidi, satu hal yang mau saya ingin konfirmasi kembali. Tadi kan ada pengusulan anggaran sebelum kepengurusan KONI dilantik. Kalau itu terjadi, bagaimana nanti kalau itu dipersoalkan anggaran itu, bagaimana nasibnya pembinaan? Ya, jadi gini. Jadi saya harus jujur mengatakan, dan selama ini memang saya jujur, bahwa pembahasan APBD itu ada tahapannya. Jadi ada tahapannya. Jadi APBD itu diusulkan, anggaran itu untuk cabur-cabur ini diusulkan pada saat setelah kita terpilih. Dan rapat kerja dulu, di situ dibahas dalam rapat kerja. Setelah kita terpilih, pelantikan juga secara de facto kan terpilih. De jure-nya sampai hari ini tidak ada. Kan belum disumpah, belum di apa semua. Jadi SK-nya sampai hari ini juga kita tidak jelas. Karena ada terkesan disembunyikan di SK, kita juga susah dapatkan ini kepengurusannya baru. Sehingga berkaitan dengan APBD ini tidak boleh diusulkan sebelum ada kepengurusan yang baru. Jadi ingat itu, ingat. Jadi ini kita sekarang ini kepengurusan olahraga kita ini dalam pengawasan paling tidak kejaksaan, ya, dan APH lainnya. Jadi kalau usulan itu untuk anggaran itu jangan main-main. Jangan main-main. Dan saya tidak mau teman-teman kita, cabur-cabur kita itu dilibatkan dalam hal ini. Yang bertanggung jawab penuh harus KONI dong. Seperti saat ini. Jangan nanti ada apa-apa yang bertanggung jawab bilang ini kan usul gitu. Saya sudah ingatkan di dalam rapat bahwa usulan itu, karena saya juga dulu di Banggar DPRD Makassar mengingatkan bahwa usulan itu anggaran itu sebaiknya setelah resmi saya rapatkan dibahas dalam rapat kerja, bukan cuma di belakang meja. Misalnya usulan catur, usulan voli, berapa anggarannya itu dibahas dalam rapat kerja. Bukan ini kan tidak tahu ada apa tidak, yang jelas saya kan saat ini kan kita sudah tidak terikut jauh ke dalam. Ya walaupun saya sampai hari ini menganggap bahwa teman-teman kepengurusan 2022 sampai 2026 masih pengurus KONI. Sebelum ada pelantikan resmi kami masih tetap menganggap bahwa kami ini adalah pengurus KONI Kota Medan, terhadap kami tetap harus peduli terhadap itu. Sehingga kalau saya mengingatkan kepada teman-teman cabur, ya hal ini memang mari kita kawal bersama-sama ini barang. Jangan gara-gara mau prestasi baru kita segini sama APH. Ya kan, karena aturan tidak boleh, harus disampaikan. Katakan manis walau itu pahit. Pahit memang kalau dengar saya bicara saat ini, tapi untuk kebaikan kepengurusan ke depan ini harus memang dari sekarang lebih baik kita mencegah daripada kita sudah hukum. Baik. Menarik sekali ini. Berikutnya saya ke Pak Prawidi Wisanggeni. Ini terkait dengan tadi pengusulan anggaran. Pertama kan kalau kita mengacu ke tatib tadi nomor 1 tahun 2018 tentang DPRD itu, perubahannya juga tahun nomor 1 tahun 2023. Pengusulan anggaran ini dilakukan sebelum belum resmi dilantik. Betul. Bagaimana, apa konsekuensinya ini dari kalau ini kita lihat dari aspek hukum? Baik. Sebelumnya saya terima kasih karena diundang di podcast Berita Kota. Jadi suatu kebanggaan bagi kami mendampingi tokoh-tokoh olahraga Kota Makassar. Ya, karena memang ada niat baik yang ingin kami sampaikan ke masyarakat, khususnya pada pemerhati olahraga, pemerintah, dan pihak-pihak yang memang harus fokus untuk memperhatikan prestasi olahraga Kota Makassar. Dari beberapa tokoh ini kurang lebih ada 30 orang, Pak Dokter ya. 30 orang itu kemudian kita meramu bagaimana materi gugatan, karena kita harus melihat aspek-aspek mana yang dilanggar.
masuk ke pertanyaan tadi bahwa memang secara hukum sangat tidak dibenarkan karena pada prosesnya bahwa secara de facto memang telah dilaksanakan musyawarah olahraga kota luar biasa. Di situ dipilihlah Haji Ismail. Namun sampai hari ini belum ada penetapan dan pengesahan pelantikan juga dari KONI Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi proses gugatan ini sebenarnya harapannya saya melihat ya bahwa ini kami para penggugat ini ingin menggugah dan mengedukasi tokoh-tokoh olahraga, masyarakat umum bahwa kepengurusan olahraga ini memang harus dikelola secara profesional. Karena saya juga termasuk ya 20 tahun yang lalu atlet juga. Atlet silat. Jadi tahulah bagaimana atlet itu harus diperlakukan, bagaimana prestasi itu memang harus jadi target. Materi gugatannya sangat sederhana sekali dan sangat normatif. Jadi ada beberapa poin bahwa terkait pelanggaran itu yang paling krusial adalah pelanggaran tata tertib. Memang tadi disampaikan sama Pak Dokter bahwa pejabat publik bisa rangkap jabatan dalam KONI dan itu memang sudah dihapuskan peraturan sebelumnya dengan Undang-Undang 11 2022 tentang keolahragaan. Memang tidak membatasi lagi pejabat publik untuk menjabat sebagai ketua KONI. Namun yang jadi lex spesialisnya adalah tatip yang melekat pada legislatif Kota Makassar. Pasal 186 ayat 1 poin C jelas disebutkan bahwa dilarang menjabat pada lembaga atau organisasi yang sumber pendanaannya dari APBN atau APBD. Sanksinya apa? Sanksinya hanya 2. Iya, harus dipilih apakah tetap melanjutkan sebagai ketua olahraga dan menanggalkan status sebagai anggota legislatif ataukah menanggalkan sebagai ketua KONI Kota Makassar dan tetap melanjutkan sebagai anggota legislatif. Itu saja normatifnya. Dan kami tidak meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Makassar untuk memutus. Tetapi yang memutus ini adalah Ketua DPRD melalui Badan Kehormatan. Itu sangat jelas. Jadi kalau dibaca ini struktur gugatannya sangat sederhana sekali. Tapi memang seperti itulah yang ingin kami capai. Tidak muluk-muluk bahwa mekanisme ini tetap harus berjalan karena kami gugat di situ ada 4 pihak. Tergugat ini Haji Ismail, kemudian ada turut tergugat 1 sampai 3, ada KONI Provinsi. Kami meminta bahwa terkait penetapan dan SK itu untuk ditangguhkan sampai adanya kekuatan hukum tetap dalam perkara ini. Kemudian DPRD Kota Makassar, karena ini adalah produk hukumnya, laksanakan dong apa yang telah disepakati oleh internal DPRD. Karena ini kan tatip dari 2018. Kemudian ada perubahan, namun dalam ketentuan pasal itu tidak diubah. Jadi tatip nomor 1 2018, kemudian diubah lagi tatip nomor 1 tahun 2023. Kami sudah konsultasikan juga kepada teman-teman di DPRD Kota Makassar. Ini bagaimana sih sebenarnya mekanisme, apakah memang tatip ini hanya sebatas formalitas saja ataukah memang harus ada check and balance, siapa yang harus melakukan. Maka pada posisi penggugat ini sebagai masyarakat Kota Makassar juga punya peran untuk mengingatkan DPRD, ini kan bapak-bapak ini punya tatip loh. Coba laksanakan tatip itu. Saya kembali ke pertanyaan awal saya tentang konsekuensinya pengajuan anggaran tadi. Iya. Bagaimana ya? Pastinya ini karena pemegang anggaran ini harus berhati-hati ya, harus berhati-hati dan jangan gegabah. Bahwa karena legal standing KONI Kota Makassar juga belum ada, sehingga ketika rencana penganggaran ini terus bergulir, kami kan membaca bahwa akan ada di anggaran perubahan, cuman pemakaian anggarannya mungkin di tahun depan. Tapi
proses hukum ini tetap berjalan. Tingkat pertama, mungkin kalau ada pihak-pihak yang belum puas, kita akan lanjut sampai PK. Begitu Pak Dokter ya. Jadi memang akan cacat yuridis ketika sudah ada sudah ada keputusan penganggaran, dan anggaran itu digunakan sebelum waktunya. Berarti sebaiknya DPRD fokus dulu. Pending dulu ini pengusulan anggaran. Dipending dulu pengusulan anggarannya sampai proses hukum ini selesai. Tidak menunggu pengurusannya dilatih. Tidak harus, karena kan akan sangat beresiko bagi KONI Sulsel jika ada penetapan sementara proses ini sedang berjalan. Artinya semua pihak kami minta untuk menghargai dan menghormati proses peradilan. Karena kemarin dalam proses persidangan kan sudah 3 kali persidangan, dan memang dari pihak Wali Kota Makassar sudah 3 kali dipanggil secara patut dan sah, namun tidak menghadiri. Jadi ada pertanyaan, sebenarnya ada apa sih Makassar sebagai pembina KONI Kota Makassar kok tidak taat asas terhadap pengadilan seperti itu. Saya tambahkan dulu itu sebelum lupa. Boleh. Jadi kebetulan saya di Banggar dulu di DPRD Makassar. Saya ketua Komisi B, ya Komisi Keuangan ya. Jadi usulan itu kalau tidak ada di pokok tidak boleh ada perubahan, Pak. Begitu ya. Kan gitu, kan usulannya di perubahan. Itu syaratnya, itu harus ada pokok dulu, Pak. Misalnya pokoknya 1 miliar, ya kita tambahin perubahan berapa karena mungkin masih kurang atau apa. Tapi kalau selama tidak ada itu tidak boleh ada, Pak. Kecuali force majeure ya. Ada misalnya musibah, gempa bumi atau kebakaran atau apa bisa. Ini kan tidak. Ya kan gitu. Jadi ini kasus korupsi ini bukan force majeure, Pak. Jadi tidak boleh itu kalau tidak ada di pokok awal, masih pokok, iya, baru kita usulkan perubahan. Sudah pasti itu akan jadi temuan. Saya yakin dipercaya sekarang itu kejaksaannya kita itu sangat pintar dan teliti, apalagi mereka bisa menghitung sendiri. Jadi saya berharap tidak akan terjadi itu. Dan kalau ada itu silakan aja, ya kita serahkan sama PH. Kan kita ini hanya sebagai masyarakat yang pencinta olahraga dan tahu tentang aturan. Jadi ini barang katakan pahit walaupun itu manis. Katakan manis, katakan pahit walaupun itu manis. Jadi kalau memang tidak ada di pokok, kalau ada ahli bilang mengatakan bisa, ya silakan aja menurut dia. Tapi menurut saya, selama 5 tahun anggota DPR yang pernah merasakan bagaimana getirnya itu, bahkan ada temuan di belakang hari, ya silakan aja. Kalau kamu bercoba-coba melawan hukum kan gitu. Jadi kita mau tegakkan saja ini aturan seperti itu. Jadi saya ulangi lagi bahwa tidak boleh kalau tidak ada dalam pokok itu pengusulan anggaran baru dikasih masuk dalam perubahan. Ya itu aja. Baik, menarik. Tadi saya teringat kepada soal Siornas ini tahun 2022 ini, soal anggota DPR ini. Kemudian juga ada tatip tadi. Saya mengingatkan saya pada peristiwa Menpora. Ketika dia terpilih sebagai wakil ketua umum KONI pusat, dia kan berada pada 2 pilihan. Tapi pada akhirnya beliau memilih untuk tetap menjadi wakil ketua umum PSSI dan meninggalkan kursi Menpora. Nah, ini dengan kasus ini, saya kira jadi cerminan bisa jadi. Pada posisi ketua KONI sekarang, jurisprudensi. Bagaimana, apakah memang memilih untuk tetap jadi ketua KONI ataukah misalnya tetap kembali ketua anggota DPRD dan menyerahkan kepada yang lain. Bagaimana komentar Anda? Perlu digarisbawahi bahwa orang mau berKONI itu karena kecintaan, karena pengalaman yang panjang dan mau mengabdi. Artinya jika dihadapkan dengan 2 konflik ini, ketika memang dia sudah menegaskan bahwa saya ingin menjadi ketua KONI, maka konsekuensinya ya harus meninggalkan jabatan, mengundurkan diri. Karena sampai saat ini, berarti Haji Ismail punya kecintaan karena dengan sukarela ingin maju sebagai ketua KONI Kota Makassar. Tapi kalau dia menanggalkan jabatan sebagai ketua KONI Kota Makassar, kan akan jadi pertanyaan lagi. Sebenarnya ini hanya sebatas keinginan sesaat saja, bukan dari pengalaman yang panjang berolahraga, bukan karena kecintaan, bukan karena pengabdian. Itu mungkin masyarakat bisa menilai. Tapi bagaimanapun juga bahwa
DPRD Kota Makassar harus menegakkan aturannya sendiri. Dan para penggugat, Pak Doktor dan beberapa pemerhati olahraga juga memang sebagai masyarakat memantau terus apakah ini berjalan atau tidak, karena sampai PK Pak Doktor kita akan ladenin terus. Tapi yang kami harapkan sebenarnya etikat baik. Etikat baik dari para pihak, karena ya olahraga ini juga memang harus secepatnya diperhatikan, diurus, dan target prestasi KONI Kota Makassar itu ya harus tercapai. Seperti itu. Yang paling akhir mungkin Pak Muhtar, ini kan mantan Komisi B, yang juga di Banggar, kemudian juga mantan pengurus cabang olahraga. Tadi kan ada pengusulan anggaran sebelum pelantikan. Kalau tidak ada di pokok, maka otomatis tidak ada di Banggar, tidak ada perubahan. Nah, kalau misalnya itu tidak dikabulkan oleh DPRD usulan itu, bagaimana nasib pembinaan di Makassar ini olahraga ini? Kan gini, jadi pertama KONI itu adalah milik publik, milik kita semua, termasuk kita forum ini. Kalau DPR juga demikian, itu uang rakyat di dalam situ. Ya kalau DPR saat ini mau coba-coba, ya silakan aja berhubungan dengan APH. Kalau misalnya tidak dikabulkan ini, usulan anggarannya. Ya seperti itu. Kan satu syaratnya itu, kalau memang tidak dikabulkan ya KONI provinsi ambil alih. Nasib kan bisa saja tetap jalan. Kan ada KONI provinsi seperti itu. Nah, yang saya mau ingatkan lagi bahwa kan dari awal saya sampaikan bahwa syarat jadi ketua umum itu kan paling tidak sebagai warga negara Indonesia, ya tinggal di mana gitu toh, tinggal di Makassar. Kedua, syaratnya itu pernah pegang cabur kurang lebih 5 tahun. 5 tahun loh, bukan dia bilang di bawah 5 tahun. Nah, ini Haji Ismail ini baru 1 bulan sebagai pengurus cabur. Di saat dia mendapat dukungan juga dia belum dilantik, dan baru 1 bulan di cabur di Panjat Tebing. Baru 1 bulan dia di situ. Ini Haji Ismail. Seakan-akan dia 5 tahun, berarti ada potensi juga pelanggaran pidana. Berarti secara singkat ini, kalau misalnya tidak dikabulkan itu pengusulan anggarannya, pasti pembinaannya terganggu untuk olahraga Makassar. Kalau diambil alih KONI Sulsel, ya itu kan urusannya KONI toh, KONI Sulsel sebagai pemegang semua cabang-cabang olahraga. Pasti tidak apa-apa, tetap kesulitan untuk melakukan pembinaan. Pasti terganggu. Tergantung itu kayak. Jadi kalau saya sih sebagai bagian hukum, wakil ketua bidang hukum di KONI Makassar, berharap ya konsekuensinya seperti itu. Karena dari awal saya katakan, saya tidak mau teman-teman ini cabur terikut serta dalamnya dalam kasus korupsi. Karena bicara APBD sudah pasti korupsi, Pak. Bukan pidana umum, bukan pidana biasa ini, Pak. Ini sangat luar biasa. Nah, yang kedua tadi, kalaupun mau dipaksakan anggaran itu, misalnya dipaksakan lah, cuek aja, nggak masalah itu gugatan, atau tidak ada masalah itu, biarkan aja itu. Kan begitu bahasanya mereka. Tidak usah ditanggapi itu, nggak ada guna-gunanya itu. Suratnya Mokhtar Juma, tidak ada guna-gunanya. Kan begitu bahasanya di luar, sampai ke telinga. Nah, sehingga kan ada juga teman-teman pers bertanya, kenapakah harus sampai menggugat di pengadilan? Saya bilang, Pak, saya dalam rapat internal KONI sudah bertanya kepada Mujibur Rahman sebagai sekum. Bilang, Pak, bagaimana kalau ada gugatan atau ada keberatan dari teman-teman cabur? Apa dia katakan? Jangankan gugatan, Pak, surat selembar pun kami akan jawab. Nah, saya 3 kali menyurat, 3 kali menyurat secara resmi, bahkan tembusan ke KONI pusat. Apa dikatakan ada saksi luar? Tidak ada gunanya itu suratnya Mokhtar Juma, tidak usah dijawab. Sehingga saya mau kemana lagi, Pak? Tidak mungkin mau berdoa sama Tuhan, Tuhan ya bukakanlah hatinya itu pengurus KONI provinsi. Tidaklah seperti itu. Kita ini butuh kenyataan. Jadi saya sehingga kenapa sampai muncul forum ini, itu akibatnya surat kami itu tidak ditanggapi dan tidak dijawab. Memangnya sudah tidak ada mungkin yang bisa menjawab suratku karena mungkin terlalu bagus suratnya. Ya kan, tidak apa-apa disampaikan secara terbuka kepada teman-teman cabur, sehingga teman-teman cabur juga tidak berprasangka presiden buruk terhadap kami ini penyelamat olahraga, kan gitu.
Sehingga harus dibuka lebar-lebar ini Pak. Tidak ada yang disembunyikan. Saya harus mengatakan ini seperti ini karena ini untuk olahraga ke depan. Semoga dengan adanya gugatan kami ini, target yang sudah kami capai kemarin di 2022 di Sinjai Bode itu yang 178 medali bisa melebihi dari itu. Mungkin bisa 200 lah. Tetapi walaupun dapat medali 200 atau 178 ini tidak bermasalah dengan hukum. Jadi itu sebenarnya intinya. Baik. Ya gitu ya. Pemirsa, luar biasa perbincangan kita pada kesempatan ini terkait dengan kehadiran Forum Penyelamat Olahraga Makassar. Ya, kita tetap berharap kemelut yang ada di KONI sekarang ini, KONI Makassar, mudah-mudahan segera selesai dan proses pembinaan tetap berjalan dengan baik kembali, dan tahun depan itu sudah mulai Porprov ya. karena akan dilaksanakan di Wado dan Kabupaten Bode ya. Dua tempat. Mudah-mudahan dengan kemudian tidak akan selesai, proses pembinaan berjalan dengan baik dan prestasi olahraga Kota Makassar kemudian bisa mengalami peningkatan signifikan. Dan saya kira itu juga harapan dari Forum Penyelamat Olahraga ini. Ya. Saya kira ada yang mau kata kunci. Ya, sebagai kata kunci bahwa teman-teman cabur ya, yang dalam hal ini mungkin melihat keadaan KONI saat ini, jadi tolonglah kami ini bagaimana sama-sama tidak bermasalah hukum ke depan. Kedua, sesuai dengan semboyannya KONI, prestasi mutlak, persahabatan abadi. Kan gitu, seperti itu. Saya kira itu yang perbincangan pada kesempatan ini pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mengajak kembali pemirsa dimanapun berada untuk subscribe channel ini, like, share, dan nyalakan notifikasinya agar Anda tetap mendapatkan video-video terbaik dan terbaru dari kami. Saya Irwan Luput dan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya selalu ya.